Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Dan salah satu nikmatnya ialah kita dapat dikumpulkan di tempat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha adil, Rabb yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Rabb yang tidak pernah berbuat zalim. Bahkan dia telah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim, dan dia juga mengharamkan atas hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan saling menzalimi, serta mengancam orang yang melakukan kezaliman dengan sanksi yang berat di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim, dan aku juga mengharamkan atas kamu sekalian, maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang pertama ialah kezaliman yang tidak diampuni. Kezaliman yang kedua ialah kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Kezaliman yang ketiga ialah kezaliman yang diampuni. Adapun kezaliman yang pertama ialah kezaliman yang tidak diampuni. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pelakunya bertaubat. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu ialah perbuatan syirik kepada Allah. Lalu, apakah ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan ialah kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kezaliman yang kedua ialah kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia kepada orang lain. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya, baik itu dalam harta, jiwa,
maupun kehormatan. Kita bisa melihat realita dalam kehidupan ini. Betapa banyak orang yang saling menzalimi orang lain, baik itu dengan mencuri, merampok, menghina, mengejek, memukul, bahkan membunuh tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah." Tautlah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman ialah kesesatan. Karena kezaliman ialah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman yang ketiga ialah kezaliman yang diampuni. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya sendiri. Baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti meninggalkan puasa Ramadan, berzina, minum arak, dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah. Barang siapa yang terjerumus dalam kemungkaran tersebut lalu segera mengingat Allah, maka akan diampuni oleh Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita dilindungi dan dijauhkan dari sifat yang buruk maupun sifat yang keji ini. Hadza ma aqulu lakum, in wajadtum khata'an min kalamin ista'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.